timnas yang sekarang kalau kita lihat berasa kayak timnas U20. Isinya anak muda semua. Tapi kan yang ini alhamdulillah jadi. Ya, alhamdulillah. Jangan sampai nggak jadi dong yang ini. Oke, kalau begitu kita balik lagi karena sudah masuk untuk phase yang ketiga atau phase yang kedua. Jadi back to the beat, Back to the game. let's go. Kita bakal melihat di mana Rozok yang masih kosong dan semua tim sudah mulai bentrok. Bahkan sebuah jumping bagi terlihat di depan kamera kita yang cukup jelas kali ini. Ada DBS Gaming juga bakal dimainkan. Satu tertackle tapi ada gangguan dari bagian lain. X mengganggu dari dalam apartemen. Tapi PJV ternyata mendapatkan satu persatu pemain-pemain DX sehingga menyisakan satu yang terakhir bahkan tabrakan. Masih sangat possible untuk dilakukan langsung oleh pemain-pemain dari PJV. Walaupun masih ada gangguan menuju ke area ini. Ini adalah bukit di area atas dari Skull. Sehingga pemain-pemain yang ada di Skull mudah untuk bisa menjangkau bukit tersebut. Ya, dan ini mungkin harga apartemen bakal naik. Mengingat tadi circle-nya juga menuju ke bagian Rozok. Di mana Skull berarti kurang lebih ada di bagian center dari circle yang sekarang kita lihat untuk phase yang ketiga atau stage yang ketiga. Ini bakal naik banget sih harga tanahnya dan tiba-tiba Alter Ego menembak dari bagian belakang mendapatkan dua pemain dari tim PJEV. Sebuah hal yang tidak kita inginkan tapi memang karena Indonesia menjadi regional yang mayoritas cukup banyak tim yang bertanding. Jadi wajar kalau misalkan kita ngelihat bentrok Indo lawan Indo, Malaysia lawan Malaysia juga sering banget kita lihat loh. Ya, memang ini bukan hal yang kita inginkan tapi inilah yang terjadi. Dan Fair berulang play. kali memang Alter Ego menjadi pemeran antagonis justru untuk tim Indonesia yang lainnya. Berulang kali kita melihat hal tersebut pecah di dalam in-game. Kita berpindah juga menuju ke arah yang lain. Ini adalah rumah banjir di mana Master Ichi bersama dengan pemain-pemain GE memilih tempat ini dan mereka tidak aman karena mereka harus berhadapan dengan FaZe Clan yang sudah datang ke areanya. Yes, ternyata tidak hanya di bagian school saja, tapi di bagian rumah banjir juga sudah mulai ada yang menempati tempat tersebut dan jajaran dari dua tim Vietnam, Vietnam lagi. Dua tim Thailand, ada Hale tadi dan Saja mereka tidak berpikir ini bisa menang atau enggak, yang penting dicoba dulu. Itulah yang sedang dilakukan oleh tim Secret, nothing tulus. Dan kita melihat bagaimana tim Secret dengan kebarbarannya. Satu pemain tumbang karena memang yang dihadapi adalah Hale. ya betul, ini benar-benar mencekam dan eye shot tumbang begitu saja dari bagian luar. Untungnya ada smoke yang sudah mulai di pop up juga. Dua player aktif tersisa kali ini dari Get Slow. Benar-benar menjaga jaraknya dengan sangat seksama. Ada lagi yang nabrak dari belakang. Ada lagi yang datang dari bagian belakang. Entah di mana itu yang bakal menabrak menuju ke arah tim Secret. Ternyata datang Alter Ego. Rosemary sudah menuju ke bagian broken wall yang tadi granat dilemparkan meletup dan Rosemary low HP namun Fanatic masih cukup aman. Ditembak dari bagian dalam dan Get Slow masih belum bisa mendapatkan seorang Fanatic. Fanatic berhasil touchdown menuju ke bagian dalam dari sebuah rumah tapi ada tim Secret yang bisa menjadi bayang-bayang mematikan untuk Alter Ego. Ya, bertahan dari tim Secret bisa dilakukan oleh pemain-pemain Hale, tapi ternyata Alter Ego datang sebagai tim yang mengganggu. Tembakan kembali dilakukan dan berhasil. Satu knockdown didapatkan kembali dari tim Alter Ego Ares menuju ke arah tim Secret. Terbakar Okta, hati-hati. Panas untuk seorang Okta dan Potato juga terbakar. Dia berpindah tempat namun tertembak oleh tim lain lagi. Ada yang join. Vampire juga ikutan menembak dan Alter Ego tumbang satu persatu. Bahkan datang lagi satu tim ke arah sini. Void juga join the fight. Granat dilemparkan dan berhasil mendapatkan dua. What a nades dari Kid tim Secret. Dari arah balkon tadi berhasil menjatuhkan dua pemain dari tim Void. Ternyata tadi yang terbakar bukanlah Okta, itu adalah Potato yang langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Dan kita melihat bagaimana Void juga absen menuju ke arah lobby di tempat yang sama. Satu persatu pemain-pemain mereka banyak sekali yang datang, tapi yang berhasil mendapatkan keuntungan besar adalah Hale yang masih bertahan di sini dengan 6 elimination. Kid pun masih bertahan dengan satu player terakhir dirinya dari tim Secret. Yes, masih bertahan ternyata dari tim Secret. Mereka nggak nembak tadi ketika Alter Ego datang, jadi itu membuat Secret setidaknya masih bisa bernafas sampai sejauh ini. Sky Only mulai keluar dari area persembunyiannya. Smoke juga sudah mulai di pop up kali ini. Kayaknya itu smoke untuk looting nggak sih? Iya. Itu kayaknya smoke untuk looting karena lo lihat. Ya, Face-nya udah bocor banget. harus mencari face baru nampaknya, tapi Kid bergerak kembali masuk menuju ke arah rumah yang sama, berada di balkon yang sama, tempat yang sama yang tadi membuat dia berhasil mendapatkan pemain-pemain dari Void. Tapi berhasilkah dengan hasil yang sama? Ternyata hasilnya berbeda. Iya, dan Ice Shot masih bertahan seorang diri di bagian balkon ini karena backup yang ada di bagian belakang. Mereka melakukan strategi satu-satu kali ini. Granat dilemparkan kembali. Kid masih bisa bertahan di bagian lantai 2. Dan entah berapa banyak granat lagi yang dipunya oleh pemain-pemain dari Hale. Granat berikutnya bakal dilemparkan kembali namun meletup di udara. Dan Kid masih bisa bertahan. Ada yang step di bagian bawah dan Kid tumbang. Sky Only low HP. Pixel HP. Namun Secret masih memiliki satu nyawa di arah belakang di bagian luar dari broken wall-nya. Beruntungnya Sky Only sudah boosting. Itulah pentingnya saat kita menghadapi sebuah close combat. Boosting dulu sebelum kita maju, karena
terlihat bagaimana. Kalau Nits. tadi belum boosting, Sky Only pasti langsung knockdown. Tapi utility saat ini berhasil coba untuk dilontarkan. Salah prediknya karena jumper tidak berada di tempat tersebut. Jumper berada di area lebih belakang lagi. Dikiranya dalam shake, ternyata dia ada di bagian gudang sebelah kanan dari shake-nya dan itu cukup aman. Melihat pergerakan dari Vampire tadi namun masih belum pertembakan yang berhasil men-knockdown satu pemain dari tim Vampire dan Secret dipulangkan ke arah lobby. Chance untuk Bigetron membalap poin dari tim Secret. Ya terlihat bagaimana nothing tulus memang. Pemain-pemain dari tim Secret mereka tidak memikirkan lagi bisa lolos atau tidak karena memang keadaannya terlalu sulit untuk mereka. Sudah tidak bisa ditolong lagi bonus poin dari tim Secret sehingga hanya tabrak-tabrak saja. Ngelihat ada orang, dengar ada orang langsung dihadapi begitu saja oleh tim Secret. Terlihat sekali bagaimana terlalu barbar cara mereka bermain. Tidak seperti Bigetron karena dari segi kalkulasi Bigetron masih punya kesempatan untuk bisa lolos sehingga mereka masih terus coba untuk meredam, tidak terlalu berburu-buru. Mereka mencoba cari satu poin saja. Ya, dan harapannya ada di PJV juga ya. Kalau PJV bisa ngebalap poin dari DBD tadi atau enggak bisa ngebalap poin dari tim Geek atau bahkan Box itu bakal menguntungkan tentunya untuk Bigetron-nya. Harus ada saling bantu dari poinnya, tapi tentunya fair play harus dijaga. Dan kali ini kita bakal melihat Bumi Sport menembak menuju ke arah Box Gaming di mana Winnie tersisa di balik sebuah pohon. Winnie bakal tertembak dari bagian belakang namun dia masih bisa menutup angle shoot tersebut tapi tidak dari arah seorang Yami. Mendapatkan kepala dari seorang Winnie dan satu pemain dari tim Box Gaming. Ngibrit menyelamatkan posisi untuk boxnya sendiri. Yang ngacir tadi satu pemain di sana berputar-putar pon beat untuk saat ini. Dia berpikir masih ada satu orang Levi di areanya tapi ternyata sudah tidak ada siapapun sehingga mana dia? langsung menggunakan satu pecah. kendaraan tadi. Terdengar ada ban yang hilang, dua ban ternyata tidak hanya satu. Area depan, kiri dan juga belakang kanan. Ban dari bagian ini sudah tidak ada. Ya, ini menghentikan langkah rotasi dari Levi tentunya. Tapi ini tempat yang kurang enak menurut gua karena walaupun di tengah tapi banyak banget tim yang mengelilingi area tersebut. Ya sangat bisa dijangkau tapi tembakan demi tembakan, tapping diambil oleh Gosu. Tadi sempat kita diskusikan siapa yang bisa ngambil area bukit dari Rozok. Ternyata SLD yang cepat untuk mengambil bukit Rozok tersebut. Bahkan ada sebuah tabrakan dari Vampire menuju ke arah back type atau menuju ke arah Geekslate maksud saya. Meledak di sana langsung hilang satu persatu pemain-pemain dari Geekslate. Gila men, Swap bener-bener through the smoke-nya nyata banget tadi untuk mendapatkan pemain-pemain dari Geekslate. Geekslate sepertinya sudah nggak bisa bertahan lama lagi, masih ada dua pemain namun entah ada di bagian mana. Sementara dari tim Genesis mereka berhasil mendetek tempat dari tim Hell dipulangkan ke arah lobby dan sekarang kita bakal melihat Bumi Sport yang mendekat menuju ke arah Vampire. Rebutan kompon kali ini Yami melakukan sebuah close combat dengan menggunakan DBS. Berhasil mendapatkan satu orang lagi ada di bagian ujung dari smoke dan belum terdeteksi. Ravenclaw bakal menjadi malapetaka untuk Bumi Sport tapi untungnya alhamdulillah Ravenclaw diambil dari bagian belakang. Terima kasih Jin dari tim SLD. Ya para Jin mengetahui adanya satu pemain yang terbuka dengan kali 4-nya dengan M16-nya berhasil untuk memulangkan. Ravenclaw tidak menjadi backstep menuju ke arah pemain boom. Tapi ada utility yang membuat semuanya pulang dari tim GE. Genesis dipulangkan karena lobby semakin menjauh poin dari Bigetron. Tapi Bigetron juga harus mengumpulkan poin. Karena kalau Bigetron tidak mendapatkan poin, sama aja bohong. Ya itulah yang harus kembali kita perhatikan bagaimana Bigetron merespon apa yang sudah mereka dapatkan di match kali ini. Sebuah keuntungan demi keuntungan mulai didapatkan oleh Bigetron. Mereka tinggal merespon apakah keuntungan tersebut akan menjadi modal untuk mereka lebih percaya diri lagi atau justru membuat mereka menurun temponya karena mereka sadar kita tidak perlu untuk terlalu ngegas di match ini. Ya, dan lihat FaZe Clan retake area mereka benar-benar menguntungkan banget. Mereka mendapatkan satu area mangkok yang cukup enak dan mundur sedikit melipir ke kiri. Mereka juga punya kontrol high ground kuy. Itu posisi yang menurut gue win-win banget buat FaZe Clan. Ya harus diperhatikan memang tempat tersebut dan juga Bigetron ternyata bukannya mereka akan coba nabrak, mereka akan mendelay permainan seperti yang tadi saya sempat sebutkan. Opsi yang kedua ternyata yang diambil oleh Bigetron Red Villain perlahan namun pasti menuju ke area dalam dari circle tapi kembali FaZe Clan mendapatkan satu pemain dari Xavier yaitu Lamborghini. Ya, dan yang menjadi sebuah pertanyaan dan sebuah hal yang menarik adalah pertemuan antara Bigetron dan juga PB. Ini dua tim yang lagi kejar-kejaran poin ya. Itu yang akan kita lihat nanti pecah pasti fightnya saat lagi dan juga kembali. Baru saya katakan akan pecah fightnya ternyata langsung ada satu respon cepat ditujukan oleh Yuhai dengan knockdown demi knockdown menuju ke arah PB tapi kita berpindah menuju ke arah SLD berhadapan dengan back and time. Low banget pemain ini yaitu Gosu tapi Gosu masih ngotot. Gosu tidak healing. Gosu! Hey, healing! Kamu punya 2 head kit! Dan akhirnya dia mundur ke belakang untuk melakukan healing. Itu kayaknya nggak usah kena peluru, kena semut di tanahnya dia bakal ter-takedown. Tapi lihat tembakan dari seorang Rangkit dari arah high ground mendapatkan pemain dari Bigetron. Dan Bigetron dipulangkan ke arah lobby. Tidak ada tambahan point elimination, hanya mendapatkan 1 poin placement untuk Red Villains. Hanya butuh satu Rangkit untuk memporak-porandakan rotasi dari Bigetron. Terlihat bagaimana terlalu terbuka tadi, tidak ada smoke terlebih dahulu membuat Rangkit nyaman untuk dia melakukan tracking menuju ke arah 1-2 pemain Bigetron yang coba untuk keluar
dari arah compoundnya. Kita fokus kembali menuju match kali ini. Nice try pastinya untuk Bigaton Red Villain, tapi SLD tidak ingin berhenti dengan 7 elimination. Mereka ingin lebih dari segi eliminationnya. Betul, sudah mulai bergerak kembali. Mereka hanya tinggal regroup sedikit untuk mengamankan area zonanya mereka saat ini. PJV butuh PR karena mereka belum berhasil masuk ke area yang cukup aman dan bertetanggaan dengan Back in Time. Bukan hal yang mudah tentunya untuk PJV lolos, tapi granat dari Zuxi tadi berhasil menumbangkan satu. Ice tumbang di bagian bawah, di bagian luar. Namun Luxi juga ter-take down. Ada dobrakan dari Tritouch yang mampu untuk menumbangkan satu pemain dari PJV. Masih bertahan di lantai 2, bermain DBS Gaming Israel. Dia bakal lompat ke bagian luar, namun Zuxi yang bakal dihadapi, tapi tiba-tiba Ice datang dari arah belakang karena ada distraction dari arah atas. PJV juga ikutan dipulangkan ke arah lobby. Nampaknya tidak terlalu baik untuk tim-tim Indonesia di match kali ini. Menyisakan hanya satu Indonesia yang terakhir, yaitu Boom, yang menjadi perwakilan dari tim Indonesia kembali. 2 E-Ranger berturut-turut berarti di match yang ketiga dan juga match yang keempat. Boom menjadi tim Indonesia terakhir, dan juga ada satu utility dari Tritouch berhasil untuk mendapatkan Raymond. Sulit untuk Raymond menuju ke area ini, ke area dari Back in Time karena dia harus menyeberang tadi. Betul, dan dia sebenarnya itu adalah pemain terakhir yang ditinggalkan di bagian belakang, tapi duanya nggak ikut memberikan follow up, bahkan satu sedang ter-takedown juga, tersandwich oleh 2 tim dari tim Thailand, Back in Time dan juga Face Clan benar-benar menghimpit pergerakan dari tim PBE. Tidak bisa bergerak dengan sangat luas, dan Face Clan juga sudah mulai menembak menuju ke arah tim Back in Time. Style tumbang tinggal dipulangkan ke arah lobby, tapi terhalang dengan adanya smoke, namun tapping fire dari Onsen mampu untuk mengconfirm eliminationnya masuk ke arah Face Clan. Cepat follow up yang coba dilakukan oleh Face Clan. Mereka langsung bergerak dengan sebuah utility demi utility untuk membuka sebuah jalan. Ada create momentum yang dilakukan oleh Face Clan, dan mereka tidak hanya create momentum, tapi juga creating space untuk mereka punya satu jalur masuk, jalur evakuasi menuju ke area circle. Yes, 8 kuy, 8 elimination dikumpulkan oleh Face Clan sejauh ini. Mereka masih utuh dengan 4 pemain mereka, dan yang paling prima Face dan juga SLD dengan 4 anggota mereka. Boom tersisa 3, Back in Time tersisa 2, tapi ini menjadi malapetaka karena masih ada 2 tim Thailand yang bertahan. Tritouch ada di bagian lempengan sebuah bukit, tapi SLD meninggalkan tempat yang harusnya mereka nggak langsung tinggalkan seutuhnya. Mereka butuh watchtower-nya di bagian belakang, butuh satu orang yang menahan di bagian belakang, tapi ternyata 4-4-nya maju. Ini bakal menjadi bulan-bulanan granat dari tim Face Clan, kuy. Ya, kita melihat tidak hanya fokus menuju ke arah tim-tim negara lain, kita harus melihat juga bagaimana setup yang dibangun oleh Boom tadi. Mereka memiliki setup yang begitu luas. Ada 3 titik yang diambil dan 3-tiganya jaraknya jauh sekali. Ada satu hal positif dari setup semacam ini, yaitu mereka punya informasi yang banyak, tapi yang harus perhatikan adalah jangan sampai knockdown satu persatu pemain-pemain mereka. Iya. Hexas ada di sini, satunya lagi ada di belakang, satu lagi ada di kanan, tapi yang di kanan udah mulai bergerak dengan kendaraan. Ya, sudah mulai nge-regroup lagi dari Boom Esports, tapi lihat dari SLD mereka masih bertahan di area kompound mereka, dan Morman tumbang. Sebuah counter attack yang begitu bagus dari Tritouch. Mendapatkan satu pemain dari Face Clan, kembali lagi mereka maju ke arah depan sana. Face Clan bakal rontok, nggak akan ada yang menyelamatkan Morman di bagian kanan karena Morman terlalu jauh, tapi tiba-tiba loh, Vitores malah mundur ke belakang, menjadi santapan namun masih bisa selamat. Nampaknya Vintores mencoba untuk menyelamatkan satu rekannya yang sedang tersungkur ke arah tanah sehingga bisa bangkit dengan 4 pemainnya. Ini adalah hal yang coba dilakukan oleh Vez untuk sementara waktu. Membangun kembali, coba untuk setup lagi. Mereka gagal untuk meretake yang pertama, tapi mereka ingin mencoba untuk yang kedua kalinya, dan ternyata satu pemain Ongzem berhasil untuk mengemban tugasnya walaupun dia juga tumbang. Yes, through the smoke yang begitu cantik tadi dari seorang Ice, namun Ice tersisa seorang diri. Menghadapi 3 pemain dari Face Clan menjadi bulan-bulanan masa, hanya ada pohon yang bisa digunakan untuk bersembunyi. Hayo lo, mau kemana? Digerebek kanan kiri, nah kan? Tiba-tiba tergerebek dan langsung dibawa ke arah lobby. Di penjara dia. 3 tim tersisa. Let's go Boom Esports. Bahkan Hexas mendapatkan satu kunci tumbang. Dan itu dia. Sebuah retuban vehicle mampu untuk mendapatkan pemain-pemain dari SLD. Ternyata sandwich inilah yang sangat merugikan untuk SLD. Karena Face Clan juga melempari utility. Bahkan Vitore juga berhasil mendapatkan kunci. Still elimination terjadi. Dan Boboho mau kemana Boboho? Boboho ngeflank menuju ke sebelah kanan. Dan granatnya Yami kali ini yang connect. Mendapatkan sebuah confirm elimination. Dan bahkan memulangkan pemain-pemain dari SLD berkat bantuan dari Face Clan juga. Sebuah dejavu terjadi di akhir dari E-Ranger yang terakhir. Kita melihat bagaimana E-Ranger kedua di hari ini atau match ketiga tadi. Boom, berada di hashtag yang kedua yang WWCD adalah tim Thailand. Kembali kita melihat keadaannya saat ini. Boom gagal atau Boom tidak unggul dari jumlah pemain, lebih unggul Face dengan 4 pemain mereka, tapi Boom lebih aktif tidak seperti saat mereka hashtag 2 di match sebelumnya. Ya betul, ada satu distraction di bagian belakang. Yami terlalu open field. Tinggal 2 player lagi dari Boom Esports, harus menghadapi 4 pemain dari Face Clan. Bahkan Bobo juga tumbang, dan ini dia battle yang kedua kembali dimenangkan oleh Face Clan. Winner chicken dinner.